Hai guys, aku Farah dan kembali lagi di YouTube channel aku. Hari ini aku akan berbagi informasi seputar kesehatan dan kali ini aku akan mengangkat topik tentang stunting. Aku udah melalui 2 kali diskusi dengan teman-temanku, juga didampingi oleh seorang tutor atau pakar dari bidang ini. Jadi menurutku informasi seperti ini layak untuk aku bagikan ke teman-teman. Nah, kenapa aku memilih topik stunting? Ini bermula pada saat aku mendapatkan kuliah dari seorang dosen, di mana dosen ini memperlihatkan kami sebuah masalah di Indonesia. Dan ternyata guys, Indonesia ini merupakan negara kelima tertinggi stunting pada balita. Dan ini sangat disayangkan, juga mengkhawatirkan di masa yang akan datang. Oke, kita mulai aja dari definisi stunting. Aku percaya teman-teman udah pada tahu tentang stunting ini, makanya aku akan menyampaikannya secara sederhana aja. Nah, stunting ini adalah keadaan gagal tumbuh pada balita. Yang dikatakan balita adalah anak usia kurang dari 5 tahun. Nah, spesifiknya stunting ini ciri khasnya adalah berperawakan pendek. Tapi teman-teman perlu ingat, tidak semua orang-orang yang pendek itu mengalami stunting. Jangan nanti setelah menonton videoku teman-teman mengintimidasi mereka yang pendek dengan mengatakan mereka mengalami stunting. Nah, penyebab dari stunting ini adalah karena kekurangan zat gizi dalam kadar yang sudah kronik guys. Nah, apalagi ini terjadi pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kapan itu 1000 hari pertama kehidupan? Ini dimulai dari saat dia berada di dalam perut ibunya, kemudian dilahirkan dan berusia 23 bulan. 1000 hari pertama kelahiran ini atau kehidupan ini merupakan masa-masa yang paling diprioritaskan untuk mendapatkan gizi yang optimal agar tidak terjadinya stunting di masa mendatangnya guys. Nah, ada faktor resiko dari stunting ini. Yang pertama itu adalah karena ibu hamil yang anemia. Lah, kok bisa sih ibu hamil anemia bisa membuat anaknya stunting? Oke, kita bahas ibu hamil yang anemia ini. Kenapa dia bisa anemia? Nah, ternyata ini membuktikan bahwa anemia itu disebabkan karena kekurangan gizi. Kekurangan gizi apa? Gizi itu terbagi menjadi 2, gizi makro dan juga gizi mikro. Nah, si ibu ini mengalami kekurangan gizi mikro. Jenis apa? Nah, gizi mikro itu terbagi lagi menjadi vitamin, mineral, zat besi, dan lain sebagainya. Karena dia anemia, maka dia kekurangan zat besi guys. Atau dalam bahasa medisnya itu disebut dengan defisiensi zat besi. Nah, karena ibunya anemia, dia akan merasakan lemah, letih, lesu, dan tidak berselera makan. Otomatis asupan ke dalam janin pun berkurang atau tidak optimal, sehingga janin kekurangan zat gizi dan besar kemungkinan akan terjadi stunting di masa yang akan datang guys. Kemudian juga ada faktor dari kehamilan pada usia remaja. Kalian tahu bahwa usia remaja itu masih dalam tahap perkembangan serta pertumbuhan. Maka dari itu, kehamilan di usia remaja itu sangat beresiko terjadinya stunting pada anaknya di usia balita. Kemudian ada juga nih aspek dari luar, yaitu sosial ekonomi yang rendah akan mengakibatkan atau berpengaruh terhadap tingginya angka stunting di suatu negara guys. Nah, apa sih dampak dari stunting ini pada anak ketika dia sudah dewasa? Nah, ternyata dampaknya ini begitu dirasakan oleh seorang anak guys, dimana anak ini pertumbuhan fisik serta kognitifnya itu akan terhambat dan juga tidak maksimal. Dan ini juga akan berdampak pada sumber daya manusia di suatu negara, di mana sumber daya manusia ini tidak dapat bersaing dengan negara lain yang mempunyai sumber daya manusia yang optimal dan berkompeten. Nah, untuk menghindari dari stunting ini, yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki zat gizi yang kita konsumsi. Kita harus mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Dan apalagi pada saat 1000 hari pertama kehidupan, itu merupakan saat-saat yang paling penting untuk mendapatkan asupan gizi yang optimal. Nah, dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, kita juga bisa menurunkan angka stunting di negara Indonesia ini. Segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Dadah!